Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspira NIM 091058022003 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidenren Trapan semester 2. Baik, saya akan membawakan materi pendidikan anti korupsi dari dosen pengampu Dr. Andes Sam Hermansyah SPD MPD. Pendidikan anti korupsi. Definisi korupsi menurut Muhammad Ali 1998, korup artinya busuk, suka menerima uang suap, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. C. Sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membuatnya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan di era Orde Lama dan Orde Baru. 1. Pra kemerdekaan. Masa pemerintahan kerajaan masa kolonial Belanda. 2. Pasca kemerdekaan. Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi Panitia Paran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Orde Baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang ganas. Pendidikan anti korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. 2. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain. 2. Penyebab korupsi dalam perspektif teori. Kultural determinasi sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. 3. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. 1. Faktor internal, yaitu aspek penyebab korupsi dalam perspektif teori. Kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Teori lain yang menyebarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Klimik Durkheim. 3. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal. A. Aspek perilaku individu, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif. B. Aspek sosial. Lingkungan dalam hal ini malah membersihkan dorongan dan bukan memberikan dukungan pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Tidak adanya kultur organisasi yang berbentuk kultur organisasi. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak penyelenggaraan dalam sebuah organisasi. Lemahnya pengawasan. Dampak masif korupsi. A. Dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. 1. Sisinya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. Dengan semakin lesnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disinggah lagi. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Isu sendiri yang dialami masyarakat itu yang tidak perlu terjadi apabila kondisi jalan raya baik. 4. Menurunnya pendapat negara dari sektor pajak. Kondisi penurunan pendapat dari sektor pajak diperparah dengan kenyataannya bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 5. Meningkatkan hutang negara.
harga jasa dan pelayanan publik. 2. Penetapan kemiskinan berjalan lambat. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Meningkatkan angka kriminalitas. 5. Solidaritas sosial semakin langka dan demokratisasi. C. Runtuhnya otoritas pemerintah. 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. 3. Birokrasi tidak eksperimen. Misal, Pak Jo lanjut Pak Munir. C. Runtuhnya otoritas. C. Runtuhnya otoritas pemerintah. 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. 3. Birokrasi tidak efisien. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatkan kulturalisasi. E. Dampak terhadap penegakan hukum. 1. Sisi pemerintah mandul. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan HAM Komnas karena lemahnya asusila dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. 3. Menguatkan sisi kekerasan dalam masyarakat. G. Dampak kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Baik,